Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang relasi dan fungsi. Nah, relasi dan fungsi ini sendiri nanti akan dibagi menjadi beberapa bahasan. Yang pertama tentang relasi, contoh relasi seperti apa, menentukannya bagaimana, dan pembagian dari masing-masing relasinya. Kemudian juga tentang fungsi, tentang penyajian fungsi, bagaimana menyajikan fungsi, seperti apa saja penyajiannya, dan yang terakhir adalah tentang jenis fungsi, yaitu fungsi satu-satu. Nah, untuk relasi antara dua himpunan, bagaimana sih cara menentukan relasi antara dua himpunan, atau mungkin relasi antara dua himpunan itu apa sih sebenarnya? Sebelum kita masuk ke situ, kita harus ingat dulu, himpunan itu apa? Ini pernah kita pelajari dulu waktu kelas 7 semester 1. Jadi, didefinisikan seperti ini. Himpunan itu adalah sekumpulan objek, bisa berupa benda real atau benda abstrak ya, yang didefinisikan dengan jelas. Dengan jelas di sini maksudnya dengan suatu aturan tertentu. Contohnya misalkan ada sekumpulan nama-nama warna. Di sini syaratnya sudah jelas, yaitu harus nama warna. Jadi himpunan A dapat beranggotakan ini warna hijau, ada biru, ada merah, ada kuning, dan banyak yang lain. Di sini kita pilih hanya 4 saja. Kemudian, kumpulan nama-nama kota di Jawa Timur. Jadi syaratnya harus kota yang berada di Jawa Timur. Sudah jelas, jadi B dapat berisi kota Batu, kota Surabaya, kota Malang, maupun kota Madiun. Dan yang ketiga, contoh yang menggunakan bilangan. Misalkan, kumpulan bilangan genap kurang dari 10. Syaratnya harus kurang dari 10. Sehingga C dapat berisi bilangan 0, 2, 4, 6, dan 8. Seperti itu. Nah, jadi kalau kalian sudah ingat apa sih himpunan itu, baru kita coba ke pengertian dari relasi maupun cara menentukan relasi antara dua himpunan. Nah, lebih mudahnya kita pahaminya dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama, misalkan ada dua himpunan, yang pertama himpunan A dan yang kedua himpunan B. Himpunan A beranggotakan beberapa nama, ada Rena, Kanaya, Doni, Andika, dan Rio. Sedangkan himpunan B berisi beberapa mata pelajaran, ada bahasa Inggris, matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Relasi antara dua himpunan ini disajikan dalam bentuk tabel, jadi kita sudah diberi petunjuk. Relasinya seperti ini. Rena direlasikan atau berpasangan dengan matematika. Kanaya berpasangan dengan bahasa Indonesia, Doni dan Andika dengan IPA, Rio dengan matematika. Nah, kira-kira relasinya apa antara himpunan A dan himpunan B? Jadi, kalau kamu mau menentukan relasi, jadi gini, bisa dipermudah dengan cara, kira-kira kalimatnya apa sih? Kalimat yang menyambungkan dari himpunan A ke himpunan B. Karena di sini kalau kita lihat di A itu adalah berisi nama, di B berisi mata pelajaran, mungkin kalimat penghubungnya yang berhubungan dengan menyukai, jadi si orang menyukai mata pelajaran. Tapi kalau dibaca dari himpunan A ke himpunan B harus menjadi suatu kalimat yang utuh atau jelas. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa relasinya yang dari A menuju ke B itu adalah menyukai pelajaran. Menyukai pelajaran. Jadi, semisal ini kita baca dari A ke B menjadi seperti ini. Rena menyukai pelajaran matematika. Kanaya menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Bisa seperti itu. Nah, setelah kalian bisa menentukan nama relasinya, kita bisa menyajikan hasil relasi ini dalam 3 bentuk. Yang pertama, bisa memakai diagram panah. Yang kedua, bisa memakai diagram kartesius. Dan yang ketiga, itu bisa pakai pasangan berurut. Nah, untuk yang pertama, kita belajar bagaimana cara menyajikan ini dalam suatu diagram panah. Kita buat di slide berikutnya. Nah, cara membuatnya, kita tuliskan masing-masing himpunan tadi. Misalkan kita mulai dari himpunan A dulu.
Jadi diusahakan dari A dulu ya. Sebelah kiri adalah himpunan yang pertama atau himpunan A tadi. Di kanan adalah himpunan yang kedua, yang B tadi. Di A tadi ada Rena, kemudian ada Kanaya, kemudian ada Doni, ada Andika, yang terakhir tadi ada Rio. Di kanan tadi ada matematika, kemudian ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, yang terakhir ada IPA. Nah, masing-masing himpunan ini bisa kalian tutupi dengan suatu bentuk, boleh persegi panjang, boleh oval seperti ini. Nah, jadi kalau kalian nanti menulisnya di buku, bisa diusahakan lebih rapi gitu ya. Nah, tinggal kalian pasangkan masing-masing anggota dengan hasil relasi tadi. Karena Rena tadi memilih matematika, maka buatlah panah dari Rena menuju matematika. Diberi tanda arah seperti ini. Karena melambangkan dari A menuju ke B. Kanaya tadi memilih bahasa Indonesia, kemudian Doni memilih IPA, juga dengan Andika. Jangan lupa tanda panahnya. Yang terakhir tadi Rio memilih matematika. Nah, yang seperti ini disebut sebagai diagram panah. Nah, untuk relasinya bisa kalian tuliskan di bagian atas atau di bagian bawah. Akan sama saja. Jadi misalkan kita tulis di bagian atas, tadi nama relasinya adalah menyukai pelajaran. Bisa dikasih tanda petik terlebih dahulu. Menyukai Nah, bisa seperti itu. Jadi menyukai pelajaran. Kalau dibaca berarti himpunan A menyukai pelajaran himpunan B, atau misalkan satu persatu gitu ya. Kanaya menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Bisa seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari relasi yang pertama yang melibatkan orang dan juga benda. Nah, hubungannya itu sama seperti mencari kalimat penghubung antara himpunan pertama atau himpunan A dengan himpunan B. Kita beralih ke contoh yang kedua, yang agak lebih banyak. Di sini ada A merupakan himpunan makanan. Ada bakso, sate, lalapan, mie ayam, dan nasi goreng. Sedangkan B ada Rena, Kanaya, Sibil, Doni, Andika, Rio, Kana, dan Kata. Diberikan hasil dari relasinya seperti ini. Sate dipasangkan dengan Rena, nasi goreng dipasangkan dengan Kanaya, juga Sibil, dan seterusnya itu. Nah, kira-kira relasinya apa? Hubungannya apa antara himpunan A dan himpunan B? Di sini karena dia melibatkan makanan, mungkin hubungannya tentang makanan yang disukai. Jadi, cara menghubungkan A dengan B karena orangnya berada di kanan, bisa pakai kata dari. Jadi adalah makanan favorit atau kesukaan gitu ya. Kesukaan dari gitu. Sehingga kalau kita baca menjadi seperti ini. Sate makanan kesukaan dari Rena. Nasi goreng makanan kesukaan dari Kanaya. Sehingga akan membentuk suatu K5. Jadi cara menentukan relasinya bisa seperti itu. Nah, misalkan ini kita mau sajikan juga dalam bentuk diagram panah. Sama, tinggal kita susun seperti contoh yang pertama tadi. Kita isi untuk yang himpunan A. Himpunan A tadi
kita pakai warna lain dulu ya. Himpunan A tadi ada sate, kemudian ada nasi goreng, kita singkat saja nasi goreng gitu ya. Terus ada bakso, ada mie ayam lalapan. Oke. Oke. Kemudian di B kita tuliskan semua anggotanya tadi. Ada Rena, ada Kanaya, kemudian ada Sisil, tadi ada Doni, kemudian ada Andika, ada Rio Kana Kata. Rio Kana. Nah, dan kata seperti ini. Sama seperti yang tadi, kita beri penutup seperti ini, dapat berupa lonjong atau persegi panjang. Tinggal kita panahkan sesuai dengan pasangannya. Sate tadi disukai oleh Rena. Kemudian nasi goreng disukai Kanaya, juga disukai oleh Sibil. Nah, bakso tadi disukai oleh Doni, juga oleh Kana. Nah, sedangkan tadi Andika memilih mie ayam, si Rio memilih lalapan, dan Kata memilih sate. Nah, seperti ini. Relasinya tadi adalah makanan kesukaan dari. Makanan kesukaan. Nah, bisa seperti itu. Jadi A makanan kesukaan dari B. Ini adalah contoh menentukan relasi antara dua himpunan dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah. Nah, tadi kita sudah pakai contoh yang melibatkan orang atau benda. Untuk berikutnya, coba kita kerjakan yang atau kita bahas bersama-sama yang melibatkan angka. Jadi di sini contohnya ada himpunan P dan himpunan H. P beranggotakan 0 sampai 5, sedangkan H beranggotakan 1 sampai 7. Diberikan relasi seperti tabel ini. 0 dipasangkan ke 1, 1 dipasangkan ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata setiap anggota P dipasangkan ke angka yang nilainya lebih besar 1. Semuanya naik 1 nilai. Artinya, setiap anggota P ditambahkan 1 menjadi H, sehingga boleh saja kita simpulkan adalah relasinya ditambah 1 menjadi. Sehingga kalau kita lihat 0
Jadi ini yang pertama misalkan 0 ditambah 1 menjadi 1. Kita pilih tengah misalkan 3 ditambah 1 menjadi 4. Jadi bisa seperti itu. Atau mungkin dengan kalimat lain. Karena ditambahkan 1 artinya nilai yang di kiri ini menjadi lebih kecil daripada nilai yang di kanan. Jika nilainya kurang. Kurangnya berapa? Karena tambah 1 ya kurang 1. Artinya dapat kita tulis sebagai 1 kurangnya dari. Boleh juga seperti ini. Artinya semua angka ya pada himpunan P itu merupakan satu nilai kurangnya dari anggota Hi. Jadi misalkan seperti ini 2, 1 kurangnya dari 3. 3, 1 kurangnya dari 4. Jadi bisa seperti itu. Ini pun juga sama. Misalkan kita pengen menyajikan ini dalam bentuk diagram panah. Sama seperti tadi, buat dulu daftar dari anggotanya. Ini untuk P. Di kanan untuk yang Hi. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Di kanan tadi ada 1 sampai 7. 2, 3, 4. Oke, tinggal kita buat penutupnya. Seperti ini. Nah, tinggal kita hubungkan sesuai dengan hasilnya tadi. 0, 1 kurangnya dari 1. 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6. Jangan lupa memberi tanda panah arah dari P menuju Hi. Dan nama relasinya bisa pakai salah satu ya. Jadi bisa kalian pakai yang pertama. Bisa pakai yang ditambah 1 menjadi, ataupun kalian pakai yang 1 kurangnya dari. Begitu. Misalkan kita pakai yang kedua. Sehingga nama relasinya kita sebutkan sebagai 1 kurangnya. 1 kurangnya dari. Jangan lupa titik petik, kasih petiknya. Sehingga kalau kita baca seperti ini tadi ya, contoh saja 1. Berarti 2, 1 kurangnya dari 3. Bisa seperti itu. Nah, jadi penyajian relasinya sementara ini kita bahas yang berupa diagram panah. Satu contoh lagi. Untuk yang keempat, misalkan ada himpunan P beranggotakan 1 sampai 5, sedangkan Hi beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Diberikan relasi seperti bagian bawah ini, 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 4, 3 dipasangkan ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Kalau kita perhatikan, ternyata masing-masing dari anggota P dipasangkan dengan anggota Hi yang nilainya 2 kali lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan relasinya itu adalah 2 kalinya adalah 2 kalinya adalah. Sehingga kalau kalian baca gini, misalkan yang tengah nih, 3, 2 kalinya adalah 6. Jadi bisa seperti itu. Bisa juga pakai kalimat lain, misalkan dikali 2 menjadi. Nah, seperti itu. Karena kalau kita lihat dari kiri ke kanan gitu ya, dari P ke Hi, misalkan tadi pakai 3, 3 dikali 2 menjadi 6. Bisa saja seperti itu. Atau yang ketiga ini, misalkan kita patokannya yang kanan. 2 ini awalnya dari 1. Misalkan 6 ini awalnya dari 3. Yang di kiri itu kan lebih kecil. Sehingga bisa jadi gini.
nama relasinya berubah menjadi setengah dari. Sehingga kalau kalian baca, misalkan ini tadi 1 setengah dari 2, 3 setengah dari 6. Bisa seperti itu. Sehingga kalau nanti mau menuliskan dalam bentuk diagram panah ataupun dalam penyajian yang lain, bisa pilih salah satu. Boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua, boleh pakai yang ketiga gitu. Oke. Nah, jadi dari keempat contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa relasi antara dua himpunan, himpunan A dan himpunan B, itu adalah hubungan. Jadi relasi itu kan secara kata-kata memang artinya hubungan. Tetapi dalam matematika, kata-katanya itu atau hubungannya tadi itu kan pasti diperjelas, diberi aturan yang jelas, yaitu hubungan yang mengaitkan atau memasangkan anggota himpunan A atau himpunan yang pertama dengan anggota himpunan B, himpunan yang lain atau yang kedua tadi itu. Nah, jadi relasinya harus memasangkan anggota A ke anggota B. Tetapi kalau kita perhatikan, misalkan seperti ini, tidak semua anggota itu nanti memiliki pasangan. Misalkan seperti ini, 12 pada himpunan Hi itu tidak terpilih sama sekali kalau kita perhatikan pada tabel ini. Itu pun diperbolehkan karena tidak ada syarat khusus apakah semuanya harus memiliki pasangan, atau mungkin bahkan ada pasangannya yang lebih dari satu, itu pun diperbolehkan. Nah, seperti itu. Nah, dari contoh-contoh tadi jelas bahwa kita harus ingat nih macam-macam bilangan ada apa saja. Jadi ingat-ingat lagi pelajaran dulu di kelas 7. Jenis bilangan ada banyak, ini beberapa contoh saja. Ada bilangan asli, bilangan bulat, cacah, genap, ganjil, dan kuadrat. Juga beberapa operasi dasar untuk menentukan relasinya tadi. Kita lihat tadi kan ada operasi yang pakai penjumlahan, ada yang pengurangan, mungkin nanti ada perkalian, ada berapa kalinya tadi gitu kan ya, ada pembagian. Mungkin bahkan ada perpangkatan maupun operasi akar. Jadi ingat-ingat lagi tentang operasi bilangan pada materi kelas 7 maupun dulu waktu SD. Nah, ada dua lagi subbahasan yang sedikit berbeda, tapi mungkin nanti akan banyak sering ditemui. Jadi yang pertama adalah kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan itu melibatkan operasi perkalian, sedangkan faktor bilangan itu nanti melibatkan pembagian. Jadi definisinya kelipatan itu yang ini itu adalah hasil dari perkalian dengan suatu bilangan. Contoh nih, misalkan kita mau menentukan kelipatan, misalkan kelipatan 2 misal. Kelipatan 2 jadi hasil perkalian 2 dengan bilangan-bilangan. Misalkan 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. 2 dikali 2 dulu ya, hasilnya 4. Kemudian 2 kali 3 hasilnya 6 dan seterusnya. Ini disebut sebagai kelipatan bilangan. Nah, sedangkan faktor bilangan itu adalah bilangan yang bisa membagi. Yang bisa. Kalau bisa itu berarti kalau dibagi tidak ada sisanya, tidak koma-koma, hasilnya bilangan bulat. Bilangan yang bisa membagi. Misalkan, kita mau mencari faktor dari 6. Jadi kalian menentukan bilangan-bilangan apa saja yang bisa membagi angka 6. Nah, untuk faktor ini selalu dimulai dari angka 1 karena semua bilangan itu pasti bisa dibagi dengan 1. Jadi bilangan-bilangan yang bisa membagi 6 itu pertama adalah 1. Kemudian 6 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 3, dan akhirnya 6 bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi gini ya, diperhatikan ada dua jenis operasi yang sedikit berbeda, yaitu kelipatan bilangan dan faktor bilangan, seperti itu.
Nah, setelah kita belajar 4 contoh tadi, bagaimana cara menentukan relasi, juga bagaimana cara menyajikannya, dan juga kita sudah menyimpulkan relasi itu apa, kita coba latihan soal. Nah, di sini ada 2 himpunan, yaitu P dan Hi. P adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Sedangkan Hi adalah himpunan bilangan cacah juga, tapi yang bernilai genap dengan batasan kurang dari 10. Nah, tugas kalian, coba kalian buat relasi yang mungkin dari himpunan P ke Hi. Cukup 2 relasi saja. Relasinya apa sebutkan, kemudian coba digambar dalam bentuk diagram panah. Nah, saya kasih petunjuk bagaimana cara mengerjakannya atau step-stepnya ya. Yang pertama coba kalian tentukan dulu. P itu anggotanya apa saja sih? Di data, seperti contoh-contoh tadi. Kemudian Hi, anggotanya apa juga? Baru kalian tentukan relasinya apa. Nah, relasi ini seperti kalian tadi sudah lihat di contoh, memasangkan dari P menuju ke Hi. Tetapi tidak harus semua yang di P itu nanti memiliki pasangan di Hi, bahkan sebaliknya. Jadi tidak harus nih, misalkan P-nya ada 5 anggota. 5-5-nya harus terpasangkan dengan Hi. Tidak harus, karena tadi kalau kita lihat juga ada beberapa yang tidak terpilih. Bahkan ada beberapa yang pilihannya lebih dari 1. Jadi 1 anggota nyabang ke beberapa anggota, itu pun juga boleh. Seperti itu. Nah, ini bisa kalian kerjakan di buku catatan ataupun di buku matematika kalian. Seperti itu, oke? Sekian untuk hari ini. Semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah, dan bisa berlanjut ke materi berikutnya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.